Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kalian nggak menegakkan hukum Allah. Jadi siapa yang salah? Siapa yang salah? Ya, diri kita sendiri. Karena kalian nggak mau menegakkan hukum. Kalian bilang jangan perang, perang itu jahat, perang itu nggak baik, perang itu buruk. Padahal Allah sudah bilang, mungkin kamu nggak menyukai sesuatu, padahal sesuatu baik gitu. Ayat yang paling sering kalian potong-potong ini kan itu kan bahas perang kan. Karena kalian nggak mau perang, bilang perang itu buruk. Padahal enggak, ada kebaikan dalam perang itu. Salah satunya adalah menghentikan kezaliman. Karena kezaliman itu kalau dibiarkan, justru lebih banyak yang mati. Justru lebih banyak yang mati, ya Allah. Lihat sendiri hasilnya, 1.000 orang bro. Dan ini belum bertambah, kata itu Purnamiwaran siapa ya, kemarin saya baca tadi 3.000 orang katanya kalau dicari dengan benar. Banyak itu. Karena dia melakukan pencurian. Apa yang dia curi? Alam, masa depan, nyawa tribulan masyarakat, manusia-manusia yang belum lahir. Karena yang dia ambil itu, makanya hukum Allah itu harus tegak. Kalau enggak hancur. Dan enggak lama lagi hancuran kayaknya. Tidak lama lagi hancur. Jadi kalau kalian selamat, ya tegakkanlah Al-Quran. Janganlah kalian takut dengan manusia. Walau alam. Kayaknya nanti apinya tuh dari timur ya, dari Papua berarti. Pas-pas tambang emas itu yang belum tahun rusak itu. Cuman ditambah sama kerjaan Mulyono jadi makin rusak gitu. Yang kalian rusak itu bawah laut. Kalian kira bawah laut ini gak ngeri ya? Ini salah kalian. Kalau ada sesuatu yang mengerikan dari bumi, itulah bawah laut ini. Ayo. Mengerikan ini bawah laut ini. Kalian aja nggak tahu. Yang kalian rusak malah itu, yang rusak tambang malah itu. Terbakar lah kita semua ini nanti. Jadi kalau di Aceh nanti paling ujung berarti. Makanya masih bisa selamat. Makanya tuh gelondongan kayu buat kapal aja, nanti selamat ya. Ya kalau kalian percaya, kalau nggak percaya kan nggak apa-apa. Allah alam. Ya pun nggak tahu saya selamat nggak ya. Terserah Allah ya. Semoga saya dimaafkan lah kalau saya mati dalam bencana nanti. Kan dibakar kan. Semoga itu jadi pengganti api neraka ya. Soalnya api neraka lebih sakit daripada dunia, lebih dibakar dia kan. Justru alhamdulillah kalau bencana. Kalian nggak paham sih. Alhamdulillah kalau bencana. Kenapa? Karena pembantaian anak-anak Gaza itu besar sekali dosanya itu. Pembantaian anak-anak Gaza itu Dan kalian dengan bodohnya memberikan profit ke pemerintah Amerika melalui makhluk ekonomi, sebagai makhluk ekonomi. Karena penggunaan US dollar dan hubungan ekonomi antar negaramu dengan negara mereka. Nggak mau turunkan prajurit kalau izin PBB dari Hong Kong. Jelas-jelas PBB buatan mereka, buatan Amerika. Apaan? Besar sekali ya dosanya pembantaian anak kecil biasa, besar sekali. Makanya saya menyampaikan, kan saya takut sama dosanya. Berat itu. Dan kalian nggak berat itu. Kalian merasa nggak menjadi bagian dari genocida Gaza. Padahal nyata-nyata pembangunan hubungan ekonomi nyata. US dollar sebagai mata uang internasional nyata. Kalian mau berkilah apa atas ini? Saya nggak ngerti sih sebenarnya. Seharusnya kalau paham ini salah, saatnya keluar. Tapi kalian nggak mau paham dan nggak mau mendengar. Nggak suka dengan perang itu buruk, buruk dari Hong Kong. Lebih buruk kalian mendiamkan kezaliman, karena pembunuhan lebih banyak lagi kalau kalian mendiamkan kezaliman. Astagfirullahaladzim, gak boleh marah-marah. Astagfirullahaladzim, salam Muhammad ikan. Cantiknya ikan-ikannya. Jadi memang ulama Indonesia itu paling sakit nanti ya. Karena mereka mampu berperang, tapi mereka nggak mau berperang. Paling sakit nanti. Dan mereka menyuruh orang lain untuk tidak berperang. Aduh, paling sakit nanti ulama Indonesia ini. Ya nggak apa-apa, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Mikirin sepatunya pol-pol yang injak mahasiswa itu sampai sekarang saya nggak bisa lepas tuh pikiran. Gimana nanti ditanya di kubur nih, baru sepatu doang nih ditanya.
belum yang lain-lain, belum kasus Munir, belum aktivis lingkungan. Bakal ditanya semua ini kita, kan itu pakai APBN kan, mati lah kita ini. Mati. Yang paling sakit itu paling ulama itu, paling sakit mereka itu, karena mereka mengakui melaksanakan sebagian perintah Al-Quran tapi tidak melaksanakan sebagiannya. Bukan sebagiannya sih, satu yang paling besar, itulah memerangi kezaliman. Mereka nggak mau memerangi kezaliman, mereka membiarkan kezaliman terjadi, seakan-akan mereka nggak akan dihukum ketika mereka mendiamkan orang-orang jahat itu. Oh, ini pelajaran yang saya dapat waktu SMP sebenarnya. Kasian banget kalian. Ini kan pelajaran saya waktu SMP. Aduh. Astagfirullahaladzim, dilarang, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu SMP itu saya berpikir gitu kan, saya kasih nyontek teman-teman saya. Dalam hati saya bilang, kasian banget nih orang nyontek. Sampai suatu ketika ada sebuah tragedi gitu. Tragedi. Dan buat saya itu hukuman yang nyata yang Allah berikan. Ketika akhirnya nilai mereka, orang yang saya beri contekan itu lebih besar daripada saya. Situ saya marah, kenapa ini terjadi? Ternyata dosanya itu bukan tentang mereka mendapatkan nilai lebih tinggi dari saya, bukan. Tapi mereka menjadi bodoh karena saya. Kok bisa? Karena mereka menyontek, mereka nggak belajar. Kalau mereka menjadi bodoh karena saya, berarti saya berdosa karena saya membiarkan mereka bodoh gitu. Itulah nyontek, itu dosanya memberikan contekan kepada orang lain. Nah, saya dapat ini waktu SMP. Berarti membiarkan kezaliman, membiarkan orang lain melakukan kezaliman, itu justru dosa gitu. Makanya Allah bilang, kenapa kalian dizalimi? Kenapa kalian gak hijrah? Bukannya bumi Allah luas. Justru orang-orang yang bisa melawan, bisa hijrah tapi gak melakukan itu, justru dosa gitu. Kalian malah memberikan dana pada orang itu untuk berdosa. Itulah APBN. Gak ngerti dia, ayo gak ngerti. APBN kamu ibu pakai membunuh orang, menyiksa orang. Berapa banyak aktivis yang mati ya, yang kita nggak tahu. Berapa banyak ustadz yang mati yang kita nggak tahu. Rakyat Papua yang mati yang kita nggak tahu. Itu semua pakai APBN, mati kalian. Aduh. Tapi nanti kita bakal ngumpul-ngumpul dong di hisap. Ngumpul-ngumpul kembali kita dihisap, saling salah menyalahkan. Makanya sebelum dihisap saling salah menyalahkan, sekarang aja saya salahkan kalian kan. Salah kalian nih. Gak mau sih bersatu memerangi kezaliman. Ya kalian. Saya udah menyampaikan, kalian gak mau dengar. Udah, apa-apa. Nanti kalau bencana lebih besar datang, kalau kalian hidup, ya tegakkanlah Al-Qurannya. Tegakkanlah itu Al-Quran. Jangan sebagian kalian tegakkan, sebagian enggak bisa ya. Seluruhnya itu harus ditegakkan. Hukum-hukum Allah itu harus tegak. Meskipun kalian bukan pemimpin, tapi kalau kalian pemimpin, kalian tidak melaksanakan hukum kisas, hukum cambuk, hukum rajam, lawan mereka, itu harus tegak gitu. Gak bisa gak tegak. Karena apa? Kerusakan yang lebih besar akan terjadi kalau kalian gak merasakan itu. Itulah kenapa Al-Quran itu turun. Hukum-hukum Allah itu yang menjaga keseimbangan sosial manusia dan bumi itu sendiri. Hanya harus tegak. Itulah kenapa ketika malaikat bertanya, sudah saya jelaskan ya. Ya udah ya. Saya masih teringat satu pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir menurutnya. Gak jadi saya jelaskan pelantir. Kapan ya Allah? Udahlah, nanti aja. Ini pertanyaan yang entah kenapa bikin jengkel saya. Sampai sekarang sih jengkel gitu. Bagus banget ya kalau pertanyaan itu. Sebenarnya sih sudah jelaskan, tapi nggak tahu kenapa sih pengen jelasin lagi. Jadi dia bilang, katanya Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Terus kalau kita berbuat baik di bumi, malah masukin neraka kalau nggak nyembah Allah. Kan dia maha pengasih, seharusnya meskipun kita nggak menyembah dia tetap berikan kita kebaikan karena kita sudah berbuat baik di dunia. Egois, malu kalau egois. Sekarang sih ambil contoh dari sudut pandang kalian sebagai manusia ya. Janganlah sudut pandang Allah, nggak bisa. Allah kan Tuhan, bisa kita manusia biasa. Saya ambil sudut pandang sebagai manusia, jadi skalanya berkecil ya. Jadi kalau matematika itu kayak gitu. Kalau kalimatnya definisi kalimatnya terlalu jelas, seperti V, itu kan terlalu panjang ya, nggak cukup waktu kita nulis gitu. Makanya bisa disederhanakan dengan definisi tertentu, itulah 22/7 gitu. Aduh. Jadi disederhanakan ya. Bayangkan kalian punya anak kan, dari dalam rahim kan, boker dibawa, pipis dibawa, berat itu.
Keluar waktu kecil nggak bisa ngapain, dikasih makan pula, kasih makan sampai besar. Gagah dia. Tiba-tiba dia lihat ibunya jelek, cerita malin kundang nih. Ih, bukan ibu saya nih. Bayangkan coba, masih bayi dibawa boker, dibawa pipis, kecil-kecil nggak bisa ngapa-ngapain, dikasih makan, dikasih ini, kasih itu. Besarnya dia nggak ngakuin ibunya. Coba kalian tuh kayak gitu manusia, mata kalian jangan dulu nangis ya. Aduh, astagfirullah. Ya Muhammad. Jadi sikap kalian tuh seperti itu kepada Allah. Yang kasih kalian napas Allah, yang kasih kalian mata Allah, yang kasih kalian nyawa Allah. Tapi kalian gak ngakuin Allah sebagai Tuhanmu. Udah dikasih Rasul, dikasih kitab untuk membaca, kenapa gak dibaca?